Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Berliana Revaras Mazari, biasa dipanggil Berliana, dengan NIM B102504007, yang merupakan mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang pada kesempatan yang besar ini, saya akan melakukan pemaparan hasil Project Citizen dengan tema peran generasi muda dalam ketaatan membayar pajak di masyarakat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Amsori, SHMPD. Pada kesempatan kali ini, mengapa saya mengambil Project Citizen dengan tema generasi muda dalam ketaatan membayar pajak di masyarakat, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya pajak itu merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar untuk membiayai berbagai pelayanan publik, infrastruktur daerah, pendidikan, dan juga kesehatan. Jadi saya rasa bahwa pajak ini sangat penting untuk negara. Dan maka dari itu, setelah saya melakukan pengamatan ya, masih banyak sekali warga negara yang enggan untuk berkontribusi, enggan untuk memberikan sebagian dari penghasilannya untuk pajak. Padahal tersebut adalah termasuk dari kewajiban seorang warga negara untuk bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dan tentunya dalam proyek Citizen ini saya memiliki dua tujuan utama. Yang pertama tujuan umum, yaitu bisa meningkatkan pemahaman masyarakat, ya khususnya terhadap generasi muda, mengenai pentingnya kesadaran dan ketaatan membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dan untuk tujuan khusus sendiri, begitu ya teman-teman, kita dapat mengidentifikasi permasalahan terkait kesadaran pajak. Jadi kita bisa mencari solusi atas permasalahan yang ada sebenarnya. Terus selanjutnya menjelaskan bagaimana pentingnya pajak bagi pembangunan nasional, menunjukkan peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran pajak, dan yang terakhir yang paling utama, saya akan menghasilkan media edukasi berupa infografis dan juga website informasi tentang pajak. Dan dalam membuat proyek ini terdapat 6 langkah, 6 step yang saya lakukan. Yang pertama yaitu saya melakukan kegiatan observasi. Yang kedua, setelah saya melakukan kegiatan observasi, saya menentukan tema atau topik. Dan yang ketiga adalah menentukan relevansi tema yang sesuai dengan bidang studi dan mata kuliah kewarganegaraan. Dan yang keempat, saya menentukan jenis produk, dan saya telah menentukan yaitu berupa infografis. Kelima, saya mencari referensi sebagai acuan untuk media edukasinya. Dan keenam, saya membuat produk berupa infografis itu tadi. Begitu ada 6 ya stepnya yang saya lakukan dalam menyusun Project Citizen ini. Dan untuk langkah yang pertama yaitu saya melakukan observasi. Observasi ini merupakan salah satu langkah penting ya, pertama dan utama, karena kalau kita tidak melakukan observasi, maka kita tidak mengetahui permasalahan sebenarnya yang berada di lapangan ya. Dan berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, itu beberapa permasalahannya itu berkaitan pada kesadaran perpajakan masyarakat. Bisa dari kurang memahami manfaat pajak, sebagian masyarakat itu juga menganggap pajak itu hanya sebagai beban gitu. Dan tentunya juga generasi muda itu belum bisa memahami pentingnya pajak apa ya, mungkin karena kurangnya informasi. Maka dari itu di sini saya melakukan fasilitas tentang kemudahan informasi yang didapat melalui infografis, melalui website gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesadaran pajak itu perlu ditanamkan sejak dini. Makanya skopnya itu adalah peran generasi muda. Karena generasi muda itu sebagai agent of change gitu. Dan yang kedua, setelah saya melakukan observasi lapangan, dan saya memilih tema yaitu peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan membayar pajak di masyarakat. Mengapa saya memilih tema ini? Ya karena yang pertama, pajak itu merupakan salah satu fondasi penting dalam sebuah negara. Dan kesadaran pajak di masyarakat saat ini itu tuh masih perlu ditingkatkan. Dan generasi muda itu merupakan calon wajib pajak di masa depan yang perlu kita tanam, yang perlu kita terus
evaluasi, begitu. Dan generasi muda itu juga seperti yang saya bilang tadi bahwa menjadi agen perubahan dalam meningkatkan budaya sadar pajak. Langkah yang ketiga yaitu relevansi tema dengan program studi dan mata kuliah. Seperti yang kita ketahui, saya merupakan mahasiswa program studi manajemen yang skupnya tuh berada di ekonomi dan saya rasa pajak ini sangat relevan dan sangat memiliki korelasi atas tema yang saya pilih. Dan tentunya berkaitannya dengan apa? Ya tentang pengelolaan keuangan. Gimana mendukung tata kelola organisasi yang baik, bisa meningkatkan pemahaman mengenai kontribusi pajak terhadap perekonomian negara, dan tentunya ini juga bersangkutan pada etika bisnis dan juga tanggung jawab sosial. Karena dalam mata kuliah manajemen sendiri, itu ada yang namanya corporate social responsibility, yang di situ adalah merupakan tanggung jawab sosial. Salah satunya ya dengan kontribusi dengan pajak ini, jadi sangat-sangat diperlukan, begitu. Dan untuk relevansi terhadap mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sendiri itu ada hak dan kewajiban warga negara. Seperti yang kita ketahui warga negara itu memiliki hak dan kewajiban ya teman-teman. Dan hal tersebut perlu kita lakukan, perlu kita pahami, perlu kita resapi, dan tentunya perlu kita implementasikan. Yang kedua ada tanggung jawab sosial, partisipasi dalam pembangunan nasional, dan implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Gitu. Dan selanjutnya terdapat langkah 4 ya, menentukan jenis produk. Di sini saya produk yang saya beli adalah infografis ya, edukatif tentang Gen Z sadar pajak. Ya tujuan produknya ini saya bisa memberikan informasi mengenai pentingnya pajak. Terus saya juga bisa menyampaikan informasi juga secara visual dan menarik karena memang Gen Z itu kalau ada sebuah infografis yang menarik itu pasti akan tertarik untuk membaca. Dan tentunya harapannya bisa meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap kewajiban perpajakan. Dan tentunya yang terakhir itu bisa menjadi media campaign sadar pajak yang mudah dipahami. Terus yang kelima itu saya mencari referensi ya untuk acuan dari infografis, informasi di infografis saya. Di sini ada banyak sekali, dimulai dari buku, itu saya menggunakan 2 buku dari Mardiasmo tahun 2023 Perpajakan, Waluyo 2023 Perpajakan Indonesia, dan ini juga ada beberapa jurnal, ada juga media online, dan juga beberapa peraturan perundang-undangan yang saya jadikan sebagai acuan. Dan tentunya saya akan pastikan bahwa seluruh referensi pada langkah 5 ini ada merupakan jurnal atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang ke langkah ke-6, saya membuat sebuah produk berupa infografis, yaitu tentang proses pembuatannya, yaitu saya menentukan konsep desain, menentukan warna, tata letak, terus memilih icon dan ilustrasi yang sesuai, dan mendesain infografis menggunakan Canva. Isinya sendiri itu tentang informasi pajak ya, kurang lebih tentang pengertian, manfaat, peran, fakta, dan ajakan. Ini merupakan salah satu dari proses pembuatan sendiri ya teman-teman. Ini dari awal saya sudah membuat sebuah desain kosongan, jadi saya tinggal mengisi beberapa informasi pentingnya di situ. Dan informasinya ini banyak sekali ya, dan saya juga menambahkan menambahkan QR code ya. Di situ ada akses website informasi yang bisa diakses begitu. Isinya informasi tentang pajak. Ini merupakan hasil produknya, ya hasil produk yang dapat teman-teman lihat ya. Ini merupakan sudah lengkap sekali, dan ini QR kodenya juga bisa diakses ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mengetahui informasi perpajakan dengan lebih mendetail, itu bisa langsung mengakses QR code yang berada di infografis tersebut. Atau mungkin kalau memang kurang bisa terlihat, bisa langsung mengakses pada layar ini, atau bisa ketik juga https://bit.ly mudah sadar pajak by Berliana Reva. Ini merupakan tampilan websitenya ya teman-teman, dimulai dari awal, beberapa informasi juga, dan di sini saya juga menyediakan
wadah untuk diskusi bagi teman-teman yang pengen berdiskusi lebih lanjut ya tentang bagaimana Project Citizen Pajak ini, dengan saya bisa langsung mengisi tersebut dan tentunya saya akan jamin saya akan langsung membalas gitu. Dan harapannya sendiri ya teman-teman tentunya yang diperoleh dari, project ini ya bagi mahasiswa sendiri itu bisa menambah wawasan, yaitu utamanya itu bisa meningkatkan kesadaran sebagai warga negara, bisa melatih kemampuan berpikir kritis, kemampuan mengolah informasi, dan juga mengembangkan kreativitas dalam membuat media edukasi. Dan bagi masyarakat sendiri ya bisa menambah pemahaman mengenai pajak, meningkatkan kesadaran perpajakan, dan juga bisa mendukung pembangunan nasional mulai ke tahun pajak itu sendiri. Dan kesimpulan yang saya dapat dari mengerjakan, Project Citizen ini sendiri ya, yang paling pertama adalah pajak itu memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Kesadaran pajak itu juga perlu ditanamkan sejak dini, maka dari itu skupnya itu berada pada generasi muda, di mana peran, generasi muda itu sebagai agent of change dalam meningkatkan budaya sadar pajak. Dan infografi sendiri saya memilih karena bisa menjadikan media edukasi yang efektif, dapat menampung informasi dengan lengkap, dan harapannya bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak. Mungkin itu hasil dari Project Citizen saya. Saya harap seluruh informasi yang saya jabarkan pada video ini dapat memberikan manfaat pemahaman penting, bisa meningkatkan kesadaran pajak bahwa pajak itu adalah penting. Itu merupakan salah satu kontribusi yang satu-satunya yang dapat warga negara berikan bagi negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.